Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama si Raja Bodol yang doyan geprek tapi doyan ngoprek. Selamat malam sobat-sobatku. Kali ini sebelumnya kita ngudut dulu ya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Ini adalah signal generator audio model jadul. Audio signal generator merek RCA ya, Amerika punya kalau tidak salah RCA itu. Sebelum kita ini bahan terbuat dari besi dan panel depannya itu aluminium. Kita congkel untuk membukanya mudah sekali. Caranya sangat mudah untuk membuka ini, hanya buka baut samping-samping lalu kita congkel. Lalu terlihatlah ya. Wow, berlapiskan tembaga. Itu ada sasisnya terlihat. Dia punya sasis tembaga, depannya ada binding pos. Lalu dia ada, maaf jika gambarnya sedikit ini ya. Nah, ini dia ada pemutar. Lah, terlihat ada Farco, bro. Iya, ada Farco, mantap banget, Farco gede banget. Nah, ini bahannya sasisnya berbahan tembaga, keren pokoknya. Berbahan tembaga sangat cocok banget kalau buat penggiat tub atau tabung ya. Dan komponennya komponen jadul. Maaf jika gambarnya sedikit ini, maklumlah kita nggak ada pendamping. Dan di dalamnya ada tub atau tabung. Ada Farco besar. Ini Farconya gede banget. Dan dia ada depannya ada pemutar seperti foil pokoknya gitulah. Dia memiliki tabung 6 biji tabung. Jadi tabungnya pun bisa dimanfaatkan. Bercerita mengenai kandungan di sini, untuk kita mencari emas rasanya sulit. Karena yang ada pun dia paling di soketnya ada lapisan perak di pin-pin soket tabungnya itu. Namun komponennya ini komponennya. Sebelum kita cabut, kita potong-potong dulu kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya kita potong, kita habisin. Dan di komponennya ini banyak kali disukai para penggiat elektronik. Nah, ini komponen kapasitor, tapi sepertinya udah ada bocoran, udah kekuningan begitu. Maklum, jadi barang jadul itu ada beberapa komponen yang sudah aus. Kebanyakan dia pakai milar, tapi dibalut bodinya itu biasanya aluminium, lalu balut kertas. Ada juga beberapa silver mica. Namun yang menarik itu yang ini saya potong ini adalah resistor Allen Bradley karbon. Itu cocok sekali buat penggiat audio gitu teman-temanku. Nah, kabel-kabelnya ini pun ya cakep lah kalau buat ini sebenarnya. Nah, ini karbon ya, resistor karbon namanya. Resistor karbon banyak disukai para perakit audio. Nah, di resistor karbon perlu diketahui sebenarnya ada kandungan emas, tapi ya dikit lah. Tapi ada, bukannya nggak ada. Tapi yang orisinil ya, resistor karbon model lama gitu, Allen Bradley, pasti ada kandungan emasnya. Dia adanya di mana? Dia adanya di pin di dalamnya. Begitu, ada lapisan seperti mikron kalau kita geprek. Nah, jika banyak kan lumayan. Sekarang kita potong kabelnya. Ini resistor wire. Yang kita potong ini resistor wire.
Jika durasinya lama, anggaplah kita ya mengenang masa-masa kita ngeprek. Tapi paling suka saya itu yang geprek-geprek gini, barang-barang jadul. Penasarannya itu hilang. Jadi jika dijual dihargakan murah, sangat sayang kadang-kadang. Sebenarnya barang begini cakep buat koleksi, buat display di cafe atau resto atau museum. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sampah-sampah elektronik yang jadul-jadul yang punya nilai seni, itu sebenarnya cara lain untuk kita menekan beredarnya sampah-sampah elektronik yang membludak. Jangan sampai ya tercemar di lingkungan. Itu sih faedahnya untuk kita membahas hal-hal yang begini. Jadi kita potong-potong dulu kabel-kabelnya sebelum kita keluarkan komponennya. Nah, di beberapa komponen resistor itu paling mudah kita potong pakai tang potong kecil. Nah, di konektor inilah ada lapisan perak sebenarnya. Tapi jika kita olah ya sayang juga, mending kita jual, siapa tahu laku. Untuk soket dan tabungnya. Jika kita olah kadang-kadang tidak sesuai dengan tenaga, biaya. Terkecuali kalau kita punya barangnya stoknya banyak. Kalau itu barulah. Tapi jika sedikit-sedikit ya kita jual saja, siapa tahu laku. Ya itulah kelebihan para hombro, penggiat elektronik yang memahami elektronik. Jika punya kelebihan memahami cara kerja elektronik, paling tidak dia punya modal untuk bagaimana membuat konten, mengolah konten menjadi suatu yang bermanfaat. Secara tidak langsung pun ya mereka atau kita ya bisa melestarikan lingkungan dari pencemaran sampah-sampah elektronik. Dan hal ini saya sudah kampanyekan sudah dari 10 tahun lalu. Mengapa saya konsen dengan hal-hal begini ya, seperti sekarang ini kan kita tahu serba digital, serba elektronik. Jadi wajiblah kita sedikit memperhatikan, bukan cuma merakit aja, tapi bagaimana sampah-sampah itu kita bisa daur ulang atau kita bisa manfaatkan kembali. Kan tak semuanya rusak, ada beberapa yang bisa kita analisa. Ini tabung ya, tabung yang banyak disukai para penggiat RF dan audio. Apa itu RF? RF yaitu radio frekuensi. Nah, ini tabung cantik banget. Mencabut tabung itu harus hati-hati. Tabung dengan kata lain tuk. Tabung dengan kata lain tuk. Zaman berapa puluh tahun lalu kita sering ya merakit tabung untuk pemancar 100 meteran, 80 met atau broadcast di AM. Zaman dulu kan top banget gitu. Nah, sekarang kita setelah tabung kita cabut trafonya. Nah, trafo ini ya jelas tidak ada emasnya ya, yang ada tembaga. Tapi lumayan kan tembaga. Dan lumayan juga ini sasisnya ini tembaga. Tembaga kan ya lumayan mahal lah. Tembaga mahal. Tapi jika kita mau manfaatkan buat bikin preamp tube, ini sangat
baik. Karena apa? Bahannya ya terkenal, bahannya para Sultan Mania audio, sasisnya tembaga. Tak ada yang bisa ngalahin. Gitu. Sasis tembaga, selain punya gengsi, jika kita racik yang benar menghasilkan suatu keindahan. Gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa temen suka sekali ngoprek-ngoprek begini. Terlebih jika memiliki pengetahuan bisa dijadikan preamp audio yang sekarang ini lagi banyak digandrungi para anak muda yang hobi elektronik. Nah, ini trafo, lumayan ada tembaganya juga. Kita kumpul-kumpulkan, kapan waktu kita bongkar. Saya kadang-kadang kan kalau kita jual kembali trafo, kadang orang nanya berapa volt, berapa apa. Nah, kan nggak ada keterangan di ini, otentik keterangan di trafonya nggak ada, jadi sulit. Jadi baiknya kita geprek aja, karena nggak ada ruginya. Kita mendapatkan tembaga, lumayan. Dalam sebulan kau dapat sekarung kan lumayan buat dapur. Lalu sasisnya ini kita jual ke penggemar membuat audio tabung, karena ini sasisnya sangat baik. Sebagai penyalur arus, tembaga itu nggak ada duanya. Penyalur arus tegangan, groundingnya juga cakep. Jadi istimewa lah. Istimewa buat penggiat audio tube. Apa itu tube? Yaitu tabung. Bahasa kerennya kan tube. Bahasa kerennya tube. Dan perlu teman-teman ketahui, jika kita udah rancang menjadi preamp tabung, wow, indahnya. Cuma kadang-kadang ya gitu, banyak orang menggemari membuat preamp tabung atau amplifier tabung, tapi finishingnya yang kadang-kadang itu mereka yang kurang perhatikan. Padahal di audio tabung itu dia punya nilai seni yang tinggi. Ini kapasitor, sejenis kayak seperti kapasitor silver mica, tapi model bulat. Ini kapasitor, sepertinya kapasitor kertas, paper kapasitor. Nah, semua kapasitor ini dia buatan Amerika, made in USA. Jadi gitu sobat. Cuma saya sarankan kalau untuk penggiat audio tuh ya jangan nanggung-nanggung jika merakit. Jika hanya sekedar bunyi ya sayang. Alangkah baiknya didesain finishingnya agar terlihat suatu keindahan dalam merancang tube atau amplifier tabung tersebut atau preamp tersebut. Jika hasilnya dipandang mata itu nikmat, enak, wah. Karena bagaimana ya, sayang sekali jika sudah kita capek-capek lalu di pandangan mata kita atau mata yang melihat teman-teman, jika kita pamerkan kan butuh suatu keindahan. Jadi keindahan itu mutlak jika untuk penggiat perakit audio tabung ya. Itu penting sekali. Jangan sampai sudah capek-capek tapi hasil finishingnya itu nggak bagus, sayang sekali. Jadi bagaimana penggemar tabung kita membuat audio yang benar-benar punya
keistimewaan. Selain hasil suaranya, juga penampilan penting sekali. Hasil suara indah, penampilan, punya art seni yang tinggi. Wow, itu tak ada duanya itu. Pasti punya kebanggaan tersendiri, apalagi kita rakit sendiri. Gitu sobat-sobat. Jadi saran saya sih begitu untuk penggiat tabung, penggiat audio tube mania terutama. Jangan hanya mendasari keinginan belaka agar suaranya indah, tapi perhatikan juga finishingnya. Bagaimana kita membuat sasisnya, rumahnya, atau penempatan komponennya agar terlihat indah. Hasil akhirnya itu indah. Terlebih jika membuat dengan memakai sasis tembaga, itu harus kita perhatikan ya. Gitu sobatku. Oke, kita lanjut sobat-sobatku dimanapun berada. Saatnya kita masuk ke pencabutan variabel kondensor atau dengan kata lain Farco. Fungsi dari Farco itu apa sih? Terlebih yang Farco besar-besar begini yang sudah agak langka, agak jarang di pasaran. Farco itu singkatan atau nama panjangnya variabel kondensor. Jadi kondensor atau kapasitor yang bisa diatur, bisa mau perbesar atau perkecil kapasitas faradnya. Nah, rata-rata yang begini nih dia hitungan picofarad. Berapa PF? Banyak dijumpai di radio-radio zaman dulu, radio baik dia AM, SW, radio jadul banyak pakai, tapi lebih kecil. Kalau ini gede. Nah, yang besar-besar itu banyak dijumpai di penggiat-penggiat yang suka merakit radio HF, SW atau AM. Apalagi zaman dulu, zaman 80, 70, 80 banyak dipakai di cepet met. Sekarang agak sulit jumpai Farco besar-besar begini. Farco logam terbuat dari aluminium rata-rata. Tapi ada beberapa yang pakai dari kuningan. Farco 3 gang. Nah, sekarang kita buka rotari, switch rotari. Itu apa ya? Switch saklar yang beberapa saklar dijadikan satu rotari. Ya, ini seperti kalau berapa saklar, umpamanya 4 saklar dijadikan rotari jadi satu aja, berapa step gitu. Nah, ini sepertinya rotari ini buat menentukan dB-nya karena dia di paralel dengan resistor wire. Jadi di kata lain sebagai alternator. Mungkin ya dimanfaatkan sebagai alternator. Nah, gitu resistor gede-gede ya. Resistor wire, resistor jadul. Dan switch rotary yang model-model jadul begini sangat keren, kuat, berkualitas jika dibanding yang rotary zaman-zaman kekinian yang ya ringkih lah, rapuh, dikit-dikit rusak. Zaman-zaman jadul begitu ya paling awet biasanya. Apalagi jika dipakein pelumas agar lebih enak di ini. Begitu. Jadi banyak manfaat yang kita bisa ambil dalam komponen di perangkat ini. Secara langsung jika kita nggak mau merakit, kita bisa jual banyak, masih banyak yang suka dengan perangkat komponen-komponen, baik dia Farco-nya maupun kapasitor,
dan juga switch rotary. Nah, sekarang kita cabut yang namanya apa ya? Fully yang perantara dari knob untuk ke Farco. Jadi dia jadikan multitune agak lambat, seperti apa ya? Seakan-akan dia itu difungsikan sebagai gearbox. Pokoknya seperti itulah. Nah, kita sudah cabut semua. Bawahnya ada sedikit kabel-kabelnya. Dan ini kita mendapatkan sasis tembaga ya, logam tembaga. Baik sekali buat penggemar audio. Nah, sekarang kita cabut yang namanya potensio besar-besar. Kalau yang jadul-jadul begini mah besar-besar, gede-gede. Nggak seperti potensio sekarang. Potensio sekarang mah kecil-kecil, cepat rusak. Yang model jadul begitu ada beberapa potensio yang terkenal. Harus hati-hati sobat. Potensio yang jika ada sejenis mika yang merek-merek terkenal, apalagi dari modul-modul avionik, itu acap kali di dalamnya itu dia memakai apa itu yang namanya palladium. Hati-hati. Ada kandungan palladium yang merek-merek terkenal gitu, yang ciri-cirinya itu dia bodinya pakai sejenis mika ya, sejenis apa ya, kayak tulang gitu. Bahannya bukan dari logam tapi dari seperti tulang. Dan warnanya coklat. Itu harus hati-hati tuh. Soalnya dia memakai, acap kali dia memakai palladium, lapisan palladiumnya. Begitu. Jadi kita bukan sekedar apa ya, mengenal komponen, bukan sekedar bisa melebur, tapi kita harus bisa mengenal cara kerja, nama-nama komponen tersebut. Jika teman-teman yang sering melihat channel Raja Bodol, pasti banyak yang penasaran, karena saya sering kali membahas bagaimana di dalam kapasitor ada beberapa bodinya yang mengandung perak yang kadarnya tinggi. Kadang-kadang orang bilang hoak. Jadi begitulah namanya. Jika kita sering menganalisa, pastinya kita bisa menganalisa satu-satu komponen. Terlebih komponen-komponen yang avionik itu banyak kandungan yang kadang-kadang banyak dibuang-buang, padahal banyak kandungan peraknya. Hati-hati jika memiliki modul-modul avionik atau modul-modul yang kategori militer, aircraft, yang buat pesawat atau buat radio-radio serdadu. Nah, itu kapasitor ICE-nya itu memiliki grade-grade yang khusus ya. Makanya banyak kandungan logam mulia, baik dia emas, perak, palladium, bahkan ada beberapa yang terkandung rhodium. Namun acap kali kita sebagai penggiat pelebur, itu sumber daya manusia Indonesia itu masih terbatas. Banyak yang belum, seperti saya sendiri pun mengakui ya, belum sampai ke rhodium ya, masih sebatas palladium, emas, perak. Jadi fungsi saya terangkan setiap komponen agar teman-teman bisa memahami manfaat dari komponen, dan sedikit tidaknya menekan
sampah-sampah elektronik tersebut. Nah, kan cantik jika sudah dicabut semua. Kita bersihkan agar terlihat mantap, terlihat benar-benar jos lah. Tapi kalau mau bagus mah dipoles lagi agar terlihat tembaganya benar-benar kinclong. Wah, keren gitu. Tapi enggak apa-apa lah, kita asal bersihin aja, yang penting kelihatan agak sedikit bagus. Tapi jika kita mau buat sasis apa, kita harus poles agar terlihat benar-benar mantap, kinclong. Warna tembaga mengkilat kan keren. Terlebih yang bisa melapisi dengan perak, wow, terlalu keren. Soalnya rata-rata kalau tembaga itu bisa dilapisi dengan perak. Ya, kita pasang lagi tabungnya satu persatu agar terlihat keren lah. Jadi segala sesuatu itu, jika kita penggiat elektronik, pastilah keindahan ada di situ. Keindahan, dan setiap orang pasti punya selera masing-masing ya. Saya nggak mau ikutin selera saya sendiri. Pasti seleranya beda-beda. Gitu sobat. Nah, sebelum mengakhiri, mudah-mudahan dengan video ini bisa ya menambah sedikit wawasan. Nggak banyak sih, sedikit wawasan. Manfaat dari sampah-sampah elektronik. Apa sih yang bisa kita gunakan di sampah elektronik? Banyak sebenarnya. Terlebih sebagai home brewer atau perakit yang punya seni tinggi, ya pastilah bisa dimanfaatkan. Banyak yang bermanfaat di sini dan bisa menghasilkan sesuatu dari sampah elektronik. Jika seseorang yang memanfaatkan sampah elektronik menjadi suatu yang berguna, secara tidak langsung Anda dan kita sudah melestarikan lingkungan hidup. Itu kunci pokoknya. Ngoceh baik, ngudut dikit ya, mbari ngopi. Jangan bosan-bosan menyimak channel Raja Bodol. Semoga ada manfaatnya. Demikian sobat-sobat yang lagi puasa, selamat berpuasa. Semoga dilancarkan rezekinya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku seantero Indonesia, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam ciao Raja Bodol. Demikian.